ada juga yang duluan puasa, berarti besok malam Lailatul Qadarnya tanggal 29. Tanda-tanda ada secara lahiriah, ada secara batiniah tanda-tanda ini. Ada tanda-tanda itu di alam semesta ini, ada juga tanda-tanda itu berada di alam bawah sadar kita. Kalau di alam ini, suasana siang harinya, matahari tidak terlalu terik, ndekna terlalu panas, ndek tagin bebekan. Karena hari itu angin bertiup sepoi-sepoi dan bahasanya. Dingin anginnya. Nggih. Lagu mangkin ruani tepada bebekan iki. Sang dek Lailatul Qadar. Atau Lailatul Qadar lagu dek naita tipakna turun karena langan ngonek ada bebekan. Nah, nggih. Karena Lailatul Qadarnya turun dengan si tenang, di nuah merasa bebekan langan ngone. Ya, senap angin-angin ini. Itu bebek-bebekan diri. Ya. Nggih. Nah, niki tanda alam. Kedua, amun langit makin kelem niki nenten nara awanne, nenten nara bintangnya. Sermina makin amnara aun-aun dina kane Lailatul Qadar. Wara bintang dina kane Lailatul Qadar. Atau kane Lailatul Qadar lagu dina turun le perasak barat. Karena selapuan dengan perasak barat bebekan jelu makin. Terus kita awan, kita bintang. Nah, terus ndarak witir maneh. Nggih, bareng bikin kelolosan pedang berwana. Bikin mau Lailatul Qadar. Nah, niki ya. Jadi apapun yang ada di alam niki akan tenang semua. Jangkrik-jangkrik nu dina muni. Nggih. Tenang. Ai nu leka tenang, dina bergelombang gin bergerupuk marale tembuku wakar. Tenang, kok tiba-tiba tenang ya. Nah, saya sigin ngidapnya ngerasa dengan si adina tenang. Nggih, tenang. Tiba-tiba dek nagin nyeriuang awan, dek nagin nyeriuang bintang. Amun itu pasti tagin ketungkulan mangkin. Dek nagin serminang langitnya mangkin. Nggih. Ketungkulan. Karena dengan si gin mau Lailatul Qadar niki langsung biangnya ya sinyal si disida Allah SWT langan ngonek kelema. Yuh, makat mai idapnya matahari kok senap gati. Padahal ya bekendang jam 12. Kok senapnya matahari ini. Nah, wiara sinyal langan Allah Ta'ala. Nggih. Nah, niki tanda-tanda alam. Arak tanda-tanda le alam bawah sadar yang pelunggu sami le ade tiba-tiba jelono melena ibadah doang nggih dek man ngebang subuh waya wudu siap-siap yang ngombe jigana melena leka doang ibadah niki dengan tanda-tanda gin mau Lailatul Qadar nggih si kedua ya kurang doang hidup ibadah tayakan mesti yuk kat sekeji idapku sembahyang sunat malik rombokna sembahyang sunat malik rombokna sembahyang sunat nggih angka beru suwe ke sembahyang sunat merasa ya kok semendakna nisi dengan Lailatul Qadar amun nawah entah 2 rakaat meset jengku dek nagin mau Lailatul Qadar jamaah nggih sirena semangat ibadah ya dengan mau Lailatul Qadar nggih. Nah, sehingga
ndekna sebatas tanda-tanda alam semesta yang begitu tenang. Karena hari itu mereka akan menyambut tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat gin turun celogino, ya, yang dipimpin oleh ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Fiha min kulli amr. Di malam itu mereka semua akan mengatur urusan. Nabi mananya mengatur urusan, akan membagi-bagikan hikmah. Hikmah Nabi, hikmah Al-Quran. Bukan membagi-bagikan kitab Al-Quran atau ayat-ayat atau surat-surat, bukan. Kalau ayat-ayat, surah-surah sudah berhenti turun selama 23 tahun. Yang sekarang yang kita tunggu adalah hikmah Al-Quran. Karena sejak turunnya sampai hari kiamat, hikmah itu yang terus menerus turun. Sehingga ini yang kita nanti juga di malam Lailatul Qadar. Nenten sebatas melet atau meli atau mau 1000 bulan ibadah sekali le. Malam Lailatul Qadar niki pahalana marak 1000 bulan. Berarti solat tarawih teh 1000 kali solat tarawih pahalana. Solat sunnah teh jelogeno 1000 kali solat sunnah. Solat berjamaah subuh teh jelogeno 1000 kali solat subuh. Bayangkan, yang poten luwe-luwe beribadah Lailatul Qadar itu. Tapi bukan sebatas itu. Tapi yang kita tunggu adalah min kulli amr. Para malaikat mengatur hikmah, membagi-bagikan, ne mau rezeki sekene, ne umurnya sekene, terus bagian itu. Nah, karena Al-Quran itu ternyata ada dua. Tadi dalam sholat tarawih kita sudah dibacakan, wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Jadi diturunkan kepadamu Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Nah niki nenten sebatas Alkitab doang, tulisan-tulisan atau kitab-kitab Al-Quran itu, tetapi juga diturunkan kepada Rasulullah Al-Hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dialah Allah akan mengajarkan kamu apa-apa yang belum kamu ketahui, yang belum kamu pelajari. Dikna ulak sekolah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi super cerdas. Apa yang membuat dia super cerdas? Al-Quran akan hikmah yang dituangkan kepada dada beliau. Sehingga kita harus pelajari Al-Quran mulai dari bacaannya yang baik dan benar. Kaji makna-makna Al-Quran. Ini yang akan memberikan hikmah. Sehingga bukan hanya di bulan Ramadan ini hikmah itu turun. Walaupun sebenarnya paling banyak hikmah Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan hikmah Al-Quran itu terus bertebaran bagi mereka yang terus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang terakhir yang ingatkan jamaah Allah sebelum kita tutup acara nuzul dengan nama tang, ya. Walaupun sebenarnya rencana awal ibu-ibu yang negin suruh menjauh ala kadar. Lagu menunjuk ala kadar burang lah demo Lailatul Qadar. Ya, karena angat teh gin mau ala kadar. Padahal niatnya mau Lailatul Qadar. Sehingga sampun dapat tindik waket dan bersedak repot ibu-ibu burang dan dengaran ceramah. Nah, ini ya, aku mengharap sedekah baris sila atom aning si tadarusan.
Terakhir jamaah rahimakumullah, memperingati nuzulul Quran. Nabi kita ingat, kita peringati adalah tanda yang pelungusami bersyukur kepada apa yang kita ingat. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ning disida Allah Ta'ala, pasti ku ingat anda. Nah, makin mun tak ingat nuzulul Quran, pasti Quran gini ingat tidak. Sehingga apik Nabi si yang sampeang ngone ndek tahu bacaan Al-Quran, tetapi Allah menurunkan hikmah Al-Quran. Karena suatu hari ada orang enggak bisa baca Quran, aba-abanu dia tahu bacanya. Suatu saat dia terus berkunjung ke suatu makam ulama, terus dia bolak-balik besok lagi, akhirnya suatu hari dia ketiduran di sana. Dengan sini dia tahu membaca Quran niki pas bulan Ramadan. Dia tidur, tiba-tiba yang ngesana lek sekeliling makam niki ayat-ayat Al-Quran doang tertulis, ya. Datang malaikat baca wah, dicak tom baca, dicak tom baca, kali baca nah, auzubillah, terus tahu ya leka, ya, terus sampai minal jinnati wan nas. Nona selesai baca, hafalnya ya. Luar biasa. Dia nggak tahu baca padahal. Ini santri ini pinter-pinter baca, kok sekatnya ngapal. Nah, dia man mau hikmah Al-Quran. Nah, ini kisah kenantian hikmah Al-Quran. Ampuknya, luwek dengan tidak percaya, tesnya ya. Macam aku ngetes wah. Bacakan satu ayat sebelum ayat 15 daripada surah Al-Hijr. Tahu nih jawabannya. Ngumbe-ngumbe aku nyoalnya. Yang ngumbe le atine wah tertulis ayat Al-Qur'an. Nggih, sehingga singgita huruf Al-Qur'an ndek penantangna atine. Yang ngumbe-ngumbe aku nyoal tahu nih ya. Oh ya ali atine. Kamu kita makin soal itu ulang kita buka Al-Qur'an, kembi tahu nih kita buka. Nah, ini kiaran hikmah. Sehingga muntamil dekat le Al-Quran, ingat Al-Quran. Sehingga hikmah nuzul Quran kelemangkin adeta peringati tanda ingat le Al-Quran. Muntawah ingat le Al-Quran, Quran pun akan ingat kepada kita. Yang namanya orang yang mengingat pasti akan bersama apa yang dia ingat. Mudah ingat Al-Quran, kita akan bersama Al-Quran. Sehingga kedepannya walaupun sekarang belum bisa baca atau sudah bisa baca tapi enggak pernah baca, kedepannya kita akan bisa baca terus dan seterusnya. Inilah hikmah nuzulul Quran malam hari ini, dan mari kita tradisikan hal-hal yang baik sehingga kedepannya insya Allah yang pengusaha beserta masyarakat lingkungan Persat Barat bisa maju dan semua berjiwa Al-Quran, dan kampung ini pun menjadi kampung Qurani. Insya Allah kedepannya yang akan menjadi imam kita para hafiz, dan insya Allah diangkat sedikit demi sedikit akan persiapkan hal tersebut, ya. Sehingga para masyayikh kita tidak ketinggalan ingin menjadi imam, mari ikut menghafal Al-Quran supaya tetap jadi imam tahun-tahun ke depannya, karena kita menghadapi zaman yang makin penuh dengan ujian di akhir zaman ini. Baik, hadirin rahimahullah, demikian yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya akan kita ikuti secara seksama penuh dengan hikmah, akan hikmah Al-Quran. Namatang bahasa kita akan baca Al-Quran sampunang
pada uzur, gin demak sandal dan lain sebagainya, beriak mungkin, dan nuzulul Quran dengan nama tang mulai dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas dan ditutup dengan surah 5 ayat Al-Baqarah. Ini tradisi para ulama dalam namatan atau hataman. Namatan niki akan dipimpin oleh ayahanda Bapak Haji Muhni Burhanuddin. Insyaallah zikir akan dipimpin oleh Kanda Ustaz Muhyiddin, dan selanjutnya insyaallah nanti kita tutup dengan doa bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu iyyakum tasawwufan wal wafiq ila aqwal thariq. Assalamualaikum warahmatullahi